Untuk video yang kedua ini kita akan bahas beberapa sifat terkait dengan transformasi Laplace. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa salah satu kegunaan dari transformasi Laplace ini adalah bisa kita gunakan untuk mencari solusi dari masalah syarat batas. Tentu berbeda dengan cara yang biasa kita lakukan. Dengan menggunakan transformasi Laplace, kita nantinya tidak perlu mengerjakan secara terpisah, dalam arti tidak perlu diselesaikan dulu solusi PD-nya dicari, kemudian memanfaatkan batas-batasnya untuk mendapatkan solusi MSB-nya. Ini sekaligus nanti dikerja langsung dapat solusi MSB-nya dengan menggunakan transformasi Laplace. Sekarang kita mulai dengan sifat yang akan kita bahas, sifat pertama. Misalnya kita punya dua fungsi, katakanlah F1 dan F2 yang sama-sama merupakan fungsi yang punya transformasi Laplace. Katakanlah batas untuk transformasi Laplace dari F1 itu S-nya lebih dari A1, untuk F2 itu S-nya lebih dari A2. Maka kita bisa memilih ini. Jika S lebih dari maksimum antara A1 dan A2, maka berlaku transformasi Laplace seperti ini. Jadi kalau A1-nya lebih besar dari A2, ambil di sini S lebih besar dari A2 menjadi batasnya. Sini. Batas ininya tergantung yang mana besar A1 atau 2. Kemudian Laplace dari C1 F1t tambah C2 F2t adalah di sini perlu diperhatikan bahwa C1 C2 ini adalah konstanta seperti itu. Berarti hasilnya nanti integral 0 tak hingga berdasarkan definisi transformasi Laplace didapatkan integral 0 sampai tak hingga e pangkat minus st dalam kurung C1 F1t tambah C2 F2t dt menggunakan sifat aljabar atau sifat integral lah tepatnya. Sifat integral, maka integral kan linear juga, sehingga kita bisa buat seperti ini. C1-nya dikeluarkan atau difaktorkan di luar integral, kemudian di sini integral 0 tak hingga e pangkat minus st F1t dt tambah C2 integral 0 sampai tak hingga e pangkat minus st F2t dt seperti itu. Sehingga ini bentuknya serupa dengan ini. Sedangkan yang ini serupa dengan ini. Makanya kita bisa simpulkan bahwa berlaku sifat linear untuk transformasi Laplace, atau bunyinya Laplace dari C1 F1t tambah C2 F2t itu sama dengan C1 Laplace dari F1t ditambah C2 Laplace dari F2t. Seperti itu. Kita langsung lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Misalnya ditanyakan, tentukanlah transformasi Laplace dari ini, Ft-nya ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu kalau ini kita menggunakan sifat linear, maka kita bisa menghitung ini dulu, kemudian yang ini. Bisa gantian seperti itu. Jadi kita bisa menentukan dulu integral dari 5e pangkat minus 2t. Atau sebenarnya cukup ini. Ini Laplace E pangkat minus 2t. Bisa kita lihat sebenarnya di atas rumusnya kan begini. Ada rumusnya yang telah kita pelajari sebelumnya ini. Yang kita telah pelajari ini. E pangkat itu jadinya seper S kurang A, S besar A. Maka kalau seperti itu, ini bisa menjadi seper S kurang A. A-nya minus 2 berarti tambah 2. S lebih dari A. Berarti S lebih dari minus 2. Seperti itu. Kemudian untuk yang ini, yang sinus ini, nanti dicoba sendiri cara kerjanya, itu akan didapatkan hasilnya ini. Nanti kalau itu dicoba hasilnya begini, sin 4t sama dengan 4 per S kuadrat tambah 4 kuadrat dengan S lebih dari 0. Seperti itu nanti syaratnya. Sehingga nanti kelihatan S besar 0, kenapa di prosesnya ini. Sehingga nanti ini yang mana maksimum. Maksimum adalah 0, makanya di sini nanti syaratnya S lebih dari 0. Ini tinggal ditambahkan mengikuti pola atau rumus untuk sifat ini, sifat pertama atau sifat linearnya transformasi Laplace.
Nah, sekarang kita coba cek sifat yang kedua dari transformasi Laplace. Diberikan fungsi ft, fungsi dengan domain t besar sama dengan 0. Itu jika Laplace dari ft itu sama dengan fs, maka ini terimanya Laplace dari Euler pangkat AT ft itu sama dengan fs kurang a. Itu. Bagaimana untuk membuktikannya? Ya, buktikannya bisa menggunakan integral. Kalau mau dibuktikan bisa menggunakan